Saya nggak mau tahu ya. Saya nggak mau tahu kalau paket ini harus bener-bener. Ya kalau nggak kamu yang ganti. Udah, selesai. Hai guys, ketemu lagi sama aku Lani Sisiliawati. Kenalin, kalau buat kalian yang belum kenal, aku Lani Sisiliawati. YouTube channel aku ini berisi tentang pelaku usaha. Jadi aku mau ngobrol-ngobrol banyak sama teman-teman aku atau bintang-bintang tamu yang nanti aku undang untuk hadir di sini. Tentang apa sih yang mereka kerjakan, gimana bisa sukses, gimana mereka berproses, juga gagal dalam yang mereka kerjakan. Pasti banyak lah, kalian bisa ambil pelajaran dari sini, bisa jadi motivasi juga, atau langkah apa yang bisa diambil menjadi orang yang sukses dalam melakukan usaha. Yuk ikutin channel YouTube aku, jangan lupa like, subscribe. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Kalani ya. Iya, aku panggil apa nih? Panggil kakak aja. Nah, ya kan? Panggil kakak. Yes, itu yang paling abang. tepat. Kakak yang paling tepat. Karena kenapa mau dipanggil kakak sih? kalau sejarah membuktikan ya sama Deng. sama orang-orang yang dipanggil kakak itu selalu tidak pernah tua. Kak Nunu, Kak Seto. Nah, aku juga mau gitu. Oh, jadi intinya nggak mau tua nih. Halo Kak Lani. Sehat gimana? ya? Iya sehat lah. Oke. Puji syukur. Gimana kabarnya nih? Ya, mungkin nih. Apa yang dikerjakan nih sekarang? Wah, kangen banget. Pengen tahu ini ceritanya. Saya heboh banget, keren banget nih Kak Lani sudah punya podcast yang luar biasa bersama rekan-rekan di sini. Thank you. Mungkin sedikit refresh juga ya. Kalau saya memang betul sahabat yang sudah lama menghilang. Saya Devri, mungkin lengkapnya Devri Maulana ya, Kak Devri Maulana. Tapi panggilannya selalu Kak Devri. Ya begitulah karena nih bahwa perjalanan memang mungkin juga teman-teman atau juga guys yang nonton di sini tahu tentang saya mungkin ini siapa sih gitu, ini kakak ini itu gimana sih, tapi pernah lihat kakak ini kadang-kadang suka gitu. Iya sih, karena emang kenyataannya gitu. Iya, karena memang selalu saya bergerak di dalam dunia entertain, dunia hiburan yang memang saya geluti cukup lama sekali Kalani, dan kita pun juga ketemu dalam dunia yang sama ya. Jadi dunia yang sama. Ya, artinya saya bocorin ya buat para kalau ngomongin tadi bahwa ini kan pelaku usaha ya. Saya juga senang disebut pelaku usaha, dan teman-teman juga semuanya yang menyaksikan ini pelaku usaha, walaupun sebenarnya belum punya sesuatu yang luar biasa ya. Karena kalau dalam bahasa Indonesia aja, ini karena lulusan sastra Indonesia nih, sastra bahasa Indonesia nih ya. Buka kartu ceritanya, buka kartu. Ya kata usaha itu kan pengusaha berarti orang yang sangat lagi berusaha kan. Iya, paling betul kan? gitu. Usaha untuk sesuatu yang ingin dicapai. Yes, makanya itu pengusaha siapapun Jan. Jadi siapapun gitu. Jadi jangan tiba-tiba terus pengusaha, saya pakai dasi, apa saya kerja di kantor, enggak juga. Tapi orang yang terus berusaha adalah dia orang pengusaha gitu kan. Dia orang yang terus bergerak gitu. Dan itu yang selalu saya sedang lakukan gitu. Apapun yang bisa saya usahakan, apapun saya berusaha, tapi untuk ibaratnya adalah saling berbagi. Nah, itulah saya saat ini, tapi tetap masih di dunia entertain, dunia seni gitu. Masih di seni-seni juga ya. Siap. Sampai hari ini. Sampai detik ini. Saya terjebak di kota Malang, Kota Batu ini. Juga gara-gara seni gitu. Saya kebetulan ada kegiatan di sini, ketemu dengan Kak Ani bahwa akhirnya benar-benar memang dunia ini sesempit daun kelor ya. Iya. Emang berapa lama ya kita nggak ketemu Kak Dev? Terakhir berarti sekitar kurang lebih 14 tahun ya. Wih, lama juga. Ya, kalau ada program, kalau misalnya mengingat ada Bobo, majalah Bobo kan. Operate Bobo, Club Bobo. Nah, itu Bobo. Yang pertama kali kita kerja bareng dulu. Benar. Gitu. Gimana? Sehat semuanya? Ya. Aman ya. Sehat. Oke. Gimana nih Kak Dev? Sejauh ini ya kan, kalau di dunia hiburan, seni, entertain ya kan. Iya. Nah, kondisinya gimana sih sekarang? Kondisinya ya, jadi gini. Orang bilang resesi, tapi dirubah jadi resepsi. Kalau menurut Kak Dev gimana? Ya,
Buat temen-temen yang nonton juga atau juga yang mengikuti podcast ini ya gini. Memang namanya juga kalau kita bergerak dalam dunia entertain udah tahu judulnya adalah hiburan. So pasti orang akan melihat lu seneng banget, lu kerjaan kamu tuh seneng banget deh ya. Ya iya kan bikin orang bahagia, bikin orang ketawa tuh buktinya ngomong aja ketawa-ketawa terus kita ya. Itu yang terjadi bahwa memang itu yang harus kita lakukan. Jadi memang yang pertama modalnya atau usahanya adalah bahagia dulu, senang dulu. Apa yang kita memberikan kepada orang lain kalau apa kita sendiri dalam keadaan tidak bahagia. Jadi dunia entertain saat ini memang sedang bangun atau lahir kembali karena bukan berbicara flashback dengan kejadian Indonesia menangis kemarin, bahkan dunia pun menangis dengan pandemi. Kalian ini juga mungkin tahu ya, ada beberapa usaha yang memang atau seluruh usaha pada saat pandemi itu turun. Memang. Tapi mungkin orang juga baru mengingat bahwa senilah atau entertain lah usaha yang pertama kali yang terkena dampak pertama kali. Kenapa Kak Dev bisa ngomong gitu? Karena seni mengumpulkan orang banyak. Promosi orang, pertunjukan itu harus butuh penonton. Iya, pemerintah pertama kali adalah melockdown, tidak boleh ada kumpul. Nah, mungkin itu ya yang paling bikin. Yes. Orang yang minta makanan atau pakaian. Tapi memang parah banget. Betul. Ya, itu kan itu bertahap. Orang ngumpul ya. Itu kan bertahap ya Tan. Iya, gitu betul, ya. Kalau bertahap tuh tak artinya tiba-tiba wah bener-bener nih untuk usaha yang jualan nih sudah menurun nih hanya dengan paket ya, dengan skanto dengan online pesan gitu kan. Ada yang dia gerakan kan ya awalnya. Tapi kalau untuk dunia entertain itu seni, apa yang harus dilakukan pada saat itu kalau memang tidak boleh ketemu, tidak boleh. Nah, buat kami sebagian teman-teman dunia itu cukup terpukul dan cukup saya sendiri mengalami gitu. Oke, sebulan 2 bulan dan beranggapan bahwa ini cuma 3 bulan. Ya udahlah, masih ada tabungan. Coba, tapi aku pengen tahu nih Kak Dev. Iya kan? Kan dunia hiburan bikin orang bahagia, bikin orang ketawa. Tapi pada saat kondisi seperti itu pasti bisa bikin orang bahagia. Nonsen kalau Kak Dev bisa bahagia juga ya. Karena semua kan kita sedih ya pada saat itu. Benar. Nah, itu yang membuat sebenarnya para tim bukan tim lah, mungkin para teman-teman yang di pelaku usaha ini untuk dunia entertain, apalagi pelaku yang di atas panggung ya, karena kan memang saya selain orang di belakang panggung ngedirect, saya bikin kreatif ini, tapi saya juga di panggung saya juga betul, saya di panggung kan MC, kemudian juga MC. Kita bermain drama. Nah itu kan artinya saya merasakan antara di belakang panggung dan di atas panggung. Nah itu memang hal yang itu yang terasa ketika saya bilang di atas panggung sudah nggak ada panggung, nggak ada penonton, berarti kan baru beberapa saat sudah mulai ada yang namanya online ya. Yes. Ya kan, udah online. Zoom segala macam. Nah itu udah mulai tuh terlihat bahwa bunga-bunga kehidupan ada lagi ya, rezeki ada lagi. Tapi kan tidak semeriah atau tidak sepenuh dulu. Iya, bahkan betul. Jarak yang terbentang tuh jauh, kemudian juga program yang terbatas ya. Itu juga tidak semuanya teman-teman yang memang mendapatkan kesempatan yang saya bisa bertahan di bulan keberapa. Persoalannya mengenai saya ketika kita nih atau saya secara pribadi waktu itu turun, drop dan sedih. Ada di pernah di titik itu juga ya? Iya. Parah nggak sih? Separah banget untuk saya ya. Mungkin ada teman-teman yang lain juga memang yang sudah bertahan karena dia juga memang sudah punya ibaratnya ya prepare tabungan, prepare sebuah kegiatan yang lain. Cuman jujur saya nih sama Kalani juga jujur nih, mungkin saya dari sekian teman-teman yang memang menemukan titik yang paling turun banget, paling drop banget, di mana saya benar-benar nggak siap. Boleh nggak diceritain? Aku pengen tahu tuh. Saya bertahan di 6 bulan, hampir 1 tahun, tabungan serasa masih aman. Begitu menjelang ke bulan ke-7 ke-8 ini udah nggak aman nih. Ini sudah mulai gelisah nih. Benar-benar nggak ada apa yang harus saya lakukan. Dan itu udah mulai titik yang benar-benar pada saat itu ya saya bersyukurnya saya tidak mempunyai beban ibaratnya ya tanggungan atau ibaratnya kalau ini ya kredit ataupun apapun pembayaran ini, hutang kemanapun saya untungnya nggak ada.
Itu lebih bersyukur Nah lagi. itu ya, jadi yang saya harus Aman. bertawan nih, dapur saya, anak saya jajan seperti apa yang biasa notamin, dan ya bersyukurnya bahwa memang pada saat itu nggak boleh kemana-mana, jadi kita nggak bisa jalan ke mall, kita nggak bisa ini. Nah itu benar-benar saya sudah stuck zero, Wow. di nol, dan mungkin terlambat saya bilang saya harus banting setir. Ini terlambat banget, tapi harus dilakukan kan. Nah harus diusahakan, harus berusaha. Pengusaha itulah yang menurut saya orang-orang yang berhasil lepas dari pandemi itu pengusaha yang sukses. Oke. Tapi pada saat Kak Dev di titik terendah saat itu, siapa orang yang paling bisa nenangin Kak Dev, atau orang yang menolong, atau bagaimana Kak Dev menyiasati kondisi saat itu gitu? Iya, ini agak sedikit agak sedikit melankolis atau drama nangis, ya. Mau nangis? Iya. Tapi ini kayaknya berbagi yang luar biasa ya kalian di podcast ini. Jadi kalau pernah mendengar kata-kata bahwa keluarga adalah hal yang utama, anak dan istri adalah merupakan pemberi semangat yang luar biasa, mungkin ini yang saya rasakan. Makanya kadang-kadang dulu pernah dengar istilah gini ya, abang bawa uang, abang disayang. Abang nggak bawa uang, abang ditendang. Itu kan itu terjadi nggak sih? Ya. Nggak mungkin. Jadi artinya ada sesuatu yang terjadi di masyarakat ya kita yang kadang-kadang gitu ya. Tapi kan untuk istri nggak mungkin, enggak dong, sayang dong. Itulah yang selalu saya bilang bahwa saya bersyukur didampingi oleh istri saya yang luar biasa, anak saya. Jadi ketika saya di drop itu ada orang yang pertama kali yang benar-benar yang pastinya juga memeluk dan memberikan semangat adalah istri dan juga anak saya. Itu benar-benar yang come on Pi, itu benar loh. Saya dalam beberapa saat apa yang harus saya lakukan nggak tahu loh, sampai gitu loh. Karena saya punya teman pun juga. Nah ini salah satu tip ya. Please jangan pernah, bukalah teman, sahabat sebanyak mungkin. Dan itu kalau bisa lintas ini. Lintas apa nih? Lintas usaha. Ibaratnya kan jangan gaul di situ aja. Jadi jangan gaul ya udah kamu punya teman di dunia entertain ya udah entertain aja. Tapi ternyata kalau bisa yang luas buka terus segala macam. Nah, pada saat itu ketika saya drop curhat ke teman di dunia entertain, dia ngomong gitu. Ya sama, gue juga lagi kacau deh. Ini jadi pembelajaran buat saya kan nih. Jadi ketika saya turun, ketika saya drop, ketika saya bercerita sama teman-teman di support sama istri dan anak, kan ada hal yang ketika lu udah berhasil di bidang ini, kamu udah berhasil di bidang ini, kita sharekan, kita berbagi. Nah, itulah poin utama, kita jangan memutus hubungan saudara. Bahkan sekarang kan terbukti dengan kita bertemu segala macam, dan ini pembelajaran yang luar biasa sekali. Kalau tadi dibilang saya ada pembukanya, kalau ini bilang ada pengusaha di sini yang duduk pengusaha sukses. Amin. Diaminin kita aminin ya. Walaupun Kalani yang lebih sukses ya di sini. Didoain saya guys. Ini luar biasa, Kalani luar biasa. Jadi memang saya seneng banget dengan apa yang dilakukan oleh sahabat saya Kalani ini, dan ini merupakan juga pembelajaran buat saya. Thank you. Okay. Jadi iya, artinya dalam masa itu saya harus punya sahabat. Dalam masa itu saya ternyata harus punya sesuatu yang memang harus dikerjakan. Apa gitu. tuh? Jadi pada saat itu Kadang kerjain apa saat itu? Tidak terbesit pada saat itu, cuman memang itu yang jadi bocoran dong. Ada bocoran. Bocorannya juga di dunia hiburan? Yes. Saat itu juga. Tapi masih ada nggak yang ajakin Kak Dev? Bukan hiburan di atas panggung. Terus hiburan di mana dong? Hiburan dari rumah ke rumah. Apa tuh? Kalau tahu Ke rumah? kenapa? Setiap kedatangan saya mereka terhibur. Karena saya sempat menjadi kurir paket. Wow. Paket. Saya masih terngiang, ya bukan terngiang. Saya masih gini Bani.
Pekerjaan yang kemarin itu yang saya lakukan, saya pengirim paket, saya Iya. bisa membantu apa sih namanya logistik ya, Logistik ya. oke. Jadi Itu dari membantu rumah ke rumah. dari rumah ke rumah, dari Kenapa bisa punya pemikiran ke sana? Jadi Siapa gini. yang memulai? Siapa Iya. yang kasih ide? Ya kan? Jadi memang, nah itu peluang usaha pada saat itu kan pandemi kan, Ya. dan yes. orang memesan online lebih banyak kan, Iya, so betul. logistik saat itu lagi up, lagi laku-lakunya, Iya. dan mereka membutuhkan tenaga kan. Yep. Nah terus saya ngeliat juga, selalu saya ngeliat teman-teman di jalan tuh yang membawa paket, selalu saya punya komen gini. Wow, dahsyat sekali nih ya pejuang yang luar biasa. Kan namanya tuh kalau nggak salah tuh pejuang rupiah dalam bahasa kurir tuh, kalau teman-teman ada di sini, pejuang rupiah, pejuang jalanan. Nah, saya selalu melihat itu sebelum kejadian. Tapi begitu pas saya turun, kemudian saya turun sendiri gitunya. Saya bekerja sama dengan sebuah logistik. Akhirnya saya membantu, dan walaupun saya coba memanage secara dunia entertain ya, saya bersama teman-teman yang lain, oke, kita berarti, barengan yuk. Kru-kru semua Iya, diajakin iya. semua. Jadi kru saya, karyawan saya dulu kan juga ikutan Iya. turun ya, ikutan apa yang dilakukan nih Kang gitu. Ya udah, akhirnya saya menjadi kurir. Awalnya saya tidak ikut menjadi kurirnya karena teman-teman yang mengantarkan, tapi kadang-kadang kan sebuah tanggung jawab ya Kang Ani. Yep. Kamu sudah mengambil paket dari logistik, dari gudang, kok kamu tidak melakukannya? Lalu ini yang jadi catatannya, kok kamu bisa marahin bawahanmu tanpa kamu nggak tahu apa yang telah terjadi dilakukan oleh bawahanmu? Berarti ini terjadi juga ya? Dan itu terjadi. Jadi saya Gimana sampai marah Kak Dev? Saya nggak pernah tahu, dan Nggak pernah. nggak pernah tahu Kak Dev marah itu kayak apa sih? Taunya cuma ketawa, senyum, nyenengin orang, bagian Iya. ini marah. iya betul. Coba Jadi gini, marahnya gimana? jadi sebenarnya gini, kemarahan itu memang kadang-kadang suka terbawa ya. Jadi terbawa. Ya, tapi wajar dong. Yes, Ya. yes. Kalau di dunia Yes. internet misalnya kalau, wah ini salah, gerakannya salah dong Kak. Ini kamu blockingnya, ekspresinya kurang Iya, gitu. Nah, jadi yes. kalau ketika dalam logistik, dalam paket juga gitu, tiba-tiba ada yang komplain atau apa segala macam, terus tiba-tiba langsung kita, ya saya memarahi loh. Loh apa? Kenapa bisa terjadi gini gitu loh? Dan dia menjelaskan. Tunggu Kak, Ya. saya nggak percaya kalau wajahnya Miminya gitu. Ulang, acting kan? Ayo coba. Kalau marah beneran, itu Oke. sambil ketawa. Oke, saya nggak mau tahu ya. Saya nggak mau tahu kalau paket ini harus bener-bener. Ya kalau nggak kamu yang ganti, udah selesai. Saya kadang begitu. Pernah sampai segitu. Sampai gitu. Terus gimana dong itu karyawan? Ya dia diem dan. Itu kru atau karyawan? Yang dulunya kru kan jadi karyawan kan untuk. Ya oke. udah, Terus dia gimana? ya udah. Ngelihat bosnya yang nggak pernah marah tiba-tiba marah Iya, sejelek sampai itu segitu. gitu. Langsung, ya ada satu karyawan yang memang apa? Kang, cobain deh Kang, sehari aja. Saya lakukan. Oh, dicobain akhirnya. Saya lakukan. Antar juga rumah ke rumah. Bener, itu bener. Emosi kalau jadi kurir ketika ada paket yang udah dipesan. Ini sih nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, kita berbagi. Coba, boleh. Ada ya, ini buat ini share juga lah kalau ada buat teman-teman atau juga yang lain mau kirim paket apalagi COD. Ya. Terus merasa bahwa itu kamu sudah memesan lalu ditolak dengan tanpa Ditolaknya karena alasannya ya, apa? alasannya kalau nggak jelas lah, alasan tiba-tiba Pokoknya ditolak aja. Nggak jadi orang nggak Loh, jadi, nah gitu kok kan? karena Nggak ada, COD. ya nggak ada konfirmasi, nggak ada Oke. apa, udah kita WA ini ada paket, ada Terus gitu, gimana dong solusinya? Udah, saya ngerasain dan saya coba untuk marah secara saya ini adalah pernah jadi bos gitu. Lu nggak bisa kecewa apa? Loh saya salah langsung. Lu nggak tahu siapa gua. Iya. Lu nggak tahu siapa gua, ya kan? SOP-nya aja saya tahu. Nggak boleh gitu kan, jangan ini nggak boleh. Jadi saya bilang oh ya sudah kembalikan. Hanya udah saya diskusi lagi sama teman-teman sama kru. Sorry, oke. Besok sama-sama. Saya juga melakukan hal yang sama. Kita berbagi, kita keliling. Itu yang kita rasakan. Jadi pada saat itu saya berubah mencari pengalaman baru dan juga menyelamatkan perahu untuk menjadi seorang kurir di sebuah logistik, dan itu menjadi pembelajaran buat saya. Ternyata ingin menghibur orang dengan mendatangkan paket segala macam. Alah. Amazing. Seperti itu Coba kali ini. seorang Kak Dev. Ya. Setahu saya selalu di atas panggung. Ya. Tiba-tiba jadi kurir logistik rumah ke rumah ya kan? Wah, Ya. Tapi itu betul. sih Pembelajaran sih. pembelajaran ya. Artinya- kita nggak selalu ada di atas, Yes. ada kalanya kita ada di bawah. Itu udah ya. benar-benar klise ya, Ngerasain. klise memang ya, Iya, klise yes. ya, roda tuh berputar. Tapi Betul. memang itu kita mengalami
Jadi pembelajaran yang buat saya adalah pada saat itu, nah sekarang udah mulai bangkit, udah mulai ada lagi event, udah mulai ada show, saya udah mulai MC. Nah sudah nih, lagi-lagi orang rumah yang memberikan support dan juga mengingat. Ayo rezeki ini selain udah kita untuk membantu yang lain, kita tabung rezeki ini. Ayo ada usaha apa nih? Nah akhirnya kita buka warung kecil di rumah, kafe-kafe gitulah. Ada. Jadi memang kebetulan istri juga nih, saya manggilnya Ami. Itu juga Salam buat sama, Ami. iya, sama juga. Kalau ini kan bekerja juga di dunia kuliner. Nah hobi membuat kue segala macam itu dikaryakan lagi. Dan kadang-kadang juga kalau udah pesanan juga kadang-kadang suka ribet ya. Jadi suka ribet akhirnya memanggil teman-teman atau karyawan lain untuk bisa produksi. Jadi nah itu dari situ kita belajar banget. Oke, kita nggak mau adanya pandemi kedua. Kita nggak menginginkan. Cuman persoalannya adalah ujian Tuhan pasti selalu ada. Dan kita harus bisa menjaga atau kita harus tetap bertahan pada ujian tersebut. Itu doang tuh. Kayaknya itu catatannya. Itu catatannya buat teman-teman yang terkena banget dampak usaha pada saat itu. Saatnya sekarang lagi bangkit ini nih. Yuk, udah saatnya menyisihkan, saatnya buka peluang usaha lain. Sedikit demi sedikit, tapi ya satu lagi, tetap kondisi kitanya jangan terlalu memaksa karena kesehatan yang lebih penting. Itu juga yang menjadi hal utama gitu kan. Kita kan sakit kan, kemarin tuh pandemi itu ibaratnya sakit kita. Nah, itu yang benar-benar yang harus kita imbangi. Iya. Jadi nabung, kita usaha lain. Itu yang bisa kita lakukan sekarang. Benar-benar itu. Jadi ketika itu terjadi, sudah ada senjata lain di belakang. Udah siap ya? Yes. Berarti, harus siap. Oke, berarti sekarang udah jadi lebih baik lagi dong. Amin. Jadi kalau sekarang ada bocorannya coba buat teman-teman lain. Saya juga memang waktu buat rumah dulu ya. Alhamdulillah nih dari dunia entertain ini. Saya punya kendaraan, punya tempat tinggal. Nah, waktu itu kita tempat tinggalnya di luas gitu kan, karena ada program anak-anak latihan, anak-anak sanggar latihan ya, anak sanggar latihan. Jadi, jadi masih ada sampai sekarang anak-anak sanggar itu? Kita cut dulu. Sanggarnya kita cut dulu karena memang anak-anak sekarang lebih orang tuanya nelfonin Kak Devri, kita private dong. Ada 5 anak di lingkungan saya yang mau dilatih sama Kak Devri. Nah, saya door to door ke sana sekarang ini. Yang di rumah itu udah kita off-kan dulu. Nah, sekarang kondisinya rumahnya akan dibagi 2, untuk satu menjadi rumah, satu menjadi studio. Karena pada saat kemarin sempat rumah saya dibuat studio dadakan dan disewakan sama anak-anak SMA, sama beberapa kantor yang mau bikin profil ya, mau bikin yang mau bikin short movie. Ini peluang yang oke ya. Ini oke banget nih. Bahkan dibuat nanti ada bikin virtual ya. Virtual kan udah studionya green screen segala macam udah oke tuh. Dan itu sempat terjadi beberapa saat kemarin kita sewain. Oke juga nih. Akhirnya dikembangkan lagi. Peluang itu kita kemarin merenov rumah untuk kita skat dan jadikan studio. Jadi terpisah dengan rumah. Jadi kantor benerannya di situ tanpa harus menyewa. Itu enaknya. Kemudian kita rumah dekat di situ berproduksi. Keren. Dan itu senjata yang harus kita siapkan. Gitu Kak Lani. Yuk. Dari cerita Kak Dev saya bisa ambil kesimpulan ya. Berarti setiap kita nggak selalu ada di atas, tapi ada selalu di bawah. Pastinya. Ujian dari Tuhan pun ya. Kondisi apapun, siapapun pasti akan mengalami. Pasti mengalami. Tapi bagaimana kita menyikapi dan mencari solusi ya. Itu yang utama. Apalagi terutama dalam buat seorang pelaku usaha, pembisnis. Tapi nggak selalu pelaku usaha ya. Kadang kita sebagai orang rumahan juga selalu mencari solusi gimana cara menambah income atau apapun yang bisa. Ya seperti itu. Ya karena benar tadi yang pengusaha itu betul. Karena nih saya sepakat banget bahwa memang yang pertama kali berdampak kejadian ataupun apapun adalah orang rumah yang pertama kali. Contoh misalnya saya pada saat itu tidak bekerja, ya istri dan anak saya yang mendapatkan itu. Nah artinya juga bahwa memang yang orang rumah pertama kali itu yang juga yang disebut bukan pengusaha,
bahwa mereka lah yang tidak mau harus melakukan hal itu gitu. Yang mendukung si pengusaha itu. Walaupun yang dilakukan itu nggak sangat besar ya, paling nggak maksudnya angkanya. Biasanya kan seorang pengusaha identik dengan modal. Betul ya. Nah, itu yang luar biasa. Yang sedikit buat mungkin teman-teman, ketika istri saya buka warung kecil, mendapatkan untung misalnya taruh per hari 15.000, per hari 15.000 atau kadang 5.000, dikumpulkan biasanya sekian. Perjuangan 1 bulan di angka misalnya cuman 150.000 nih sebulan nih di warung kecil nih. Warung kecil. Melihat 150.000 itu Kalani adalah bagaikan emas yang luar biasa. Yalah, pasti. Jadi ketika kita bandingkan saya waktu misalnya MC ataupun ada program yang nilainya sebenarnya berapa kali lipat dari 150.000 itu. Iya, betul. Oh ya biasalah kita dapat misalnya ini. Ada hal yang gimana ya? Itu rezeki memang ya, tapi ketika melihat prosesnya 150 itu didapat, itu air mata, keringat. Itu melihat 150.000 itu adalah mutiara yang luar biasa. Itu kekuatan keluarga. Saya bisa ngerasain sih. Maksudnya dengan ceritanya ini, waduh. Gitu. Memang saat itu memang saat-saat yang berat. Betul. Oke Kak Dev. Ya. Satu lagi deh. Oke. Satu lagi. Siap. Apa nih kasih motivasi atau buat semua teman-teman yang nonton YouTube kita? Yes. Apa yang mau Kak Dev kasih untuk ya pesan lah ya. Betul. Paling enggak buat para pengusaha ataupun teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, supaya paling enggak kita bisa jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terutama tips sebagai seorang pengusaha. Rata-rata ya, buat saya sih juga nggak bisa memberikan pembelajaran ya, karena kan saya mengalami. Iya. Saya juga pernah mengalami hal juga yang tidak mengenakan, pernah dibohongi, pernah dikhianati. Jadi usaha apapun sebenarnya yang pertama adalah jujur. Kejujuran itu nomor 1. Kejujuran. Ya, karena teman itu susah dicari ya. Jujur. Kenapa harus jujur? Saya banyak banget mengalami Kalani dengan berurusan dengan orang-orang yang memang selalu membohongi saya, selalu tidak jujur. Jadi betapa sakitnya, ya kan? Betapa kecewanya kita gitu. Apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita berikan kepercayaan. Seorang pengusaha apapun ketika dikhianati segala macam, itu dia pertama kali yang saya rasakan gitu. Sampai akhirnya kita kan nggak boleh berbicara apa yang kebaikan yang pernah kita buat pada mereka. Betul. Itu nggak boleh juga kan. Iya. Agama manapun juga nggak boleh mengajarkan artinya kamu menjilat ludahmu gitu kan. Artinya kamu jangan. Ketika itu terjadi kan berarti kan kita dikhianati. Itu yang pertama. Jujur aja. Saya mengalami penderitaan, yes, jujur aja, gitu loh. Saya bisa membantu, yes, jujur aja. Itu yang pertama kali. Nah, yang berikutnya sudah deh. Kalau itu terjadi, siapapun bisa menolong kita. Siapapun bisa percaya dengan kita. Kita memberikan yang terbaik. Jadi jujur, kamu kasih yang terbaik. Buat saya pelaku usaha, klien saya, berikan yang terbaik dulu. Ya kan? Yes. Berikan harga yang juga cukup baik. Mereka juga menawarnya juga enak gitu loh. Itulah. Nah, yang ketiga nih, yang paling utama, jangan lupa mengajak teman-teman seperjuangan. Itu sahabat, mengajak itu berbagi rezeki nggak cuman yaudah saya dapat rezeki gue kasih enggak. Tapi ketika saya mendapatkan sebuah pekerjaan dan ini saya ingat teman saya nih, bro sibuk nggak bro, bantu gue nih. Dah saya dipercaya sama orang, saya memberikan hal yang terbaik, saya mengajak teman-teman juga yang terbaik. Pasti tuh Tuhan kasih jalan is the best your way. Gitu. keren. Itu dari yang mungkin berbaginya itu aja. Ya, tapi itu luar biasa sih. Dari kejujuran, ya kan. Terus yang kedua tadi tentang kepercayaan kita yang terbaik kita berikan. Jadi kita harus memberikan yang terbaik ya.
apapun itu nggak bisa membantu dengan materi, ya, pemikiran atau usaha kita apapun. Terus yang berikutnya itu bersahabat, banyak teman. Nah itu dia. Makanya sampai sekarang kita masih berhubungan sebagai saudara, sahabat ya. Saya teman-teman di Padiangan juga masih walaupun sudah teman-teman di Project Pop juga sudah lagi kan terus bikin album. Saya Padiangan 6 sudah break, sudah sudah masing-masing Padiangan 6. Ya, sudah break banget dan saya sendiri tetap konsen di dunia entertain. Teman-teman saya sudah ada yang menjadi pengusaha bener yang pakai dasi ya. Ada juga. Ada udah berhasil, udah sangat berhasil tapi ini sampai detik ini juga kemarin juga masih tektokan, masih kontak. Dev, apa kabar? Nah, itu seneng kan? Kita seneng gitu, seneng. Itu dia. Jadi, ayolah kita bersahabat, berteman. Itu aja. Oke, Kak Devri. Thank you banget ya. Sama-sama. Mau berkunjung nih. Doa saya semakin sukses pingin lagi lah kesini pingin kapan lagi ya mudah-mudahan ada kegiatan lagi terus ya udah kita ngobrol-ngobrol lagi di podcast ini buat teman-teman juga. Jangan lupa sebarkan ini aura yang positif yang luar biasa sekali nih podcast ini, berbagi cerita. Ayo yang menyaksikan subscribe ya. Jangan lupa like juga dan penontonnya juga luar biasa ya. Luar biasa juga penontonnya terus menyaksikan. Mudah-mudahan podcastnya kalian juga selalu sukses. Iya, Kak Devri juga selalu sukses. Oke. Sama-sama. Terima kasih. Baik, selamat sore semuanya. Mana suaranya? Selamat sore semuanya. Mana dong suara dari semifinalis Atrium Model Awards 2013. Enggak ada, soalnya mereka lagi pada datang ke kiri kanan. Baiklah, sekali lagi selamat datang di Atrium ini. Dan tentu saja ini adalah untuk langkah yang kedua menghadapi babak semifinal ya. Di atas sana dan bermain di atas dinding sana. Di pertunjukan kedua nanti kalau lebih jam 7 malam ya. Jadi kalau ada penasaran nanti datang lagi sini boleh ya. Kita akan saksikan dulu permainan mereka yang ada di atas ini. Sambil siap-siap. Oke, kayaknya udah siap ya. Baiklah, kalau begitu Bapak dan Ibu silakan mendekat. Lebih mendekat lagi kita langsung saja saksikan ladies and gentlemen, Jason, Alex, Red, and Matt. Rizaka Percussion. Di mana live show-nya akan langsung kita saksikan di atas danau ini ya. Oke, nanti kita akan saksikan sama-sama. Oke, tepuk tangan semuanya untuk The Breeze. Oke, baik kita untuk adik-adik boleh mengisi permainan di